Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa semuanya sudah masuk? Udah. Mohon maaf ya karena ada satu dan lain hal. Jadi pemakaian Zoom-nya jadi dibatalkan, jadi lewat WhatsApp saja. Oke. Baik, berdoa di dalam hati, kita mulai. Oke, berdoa selesai. Oke, untuk kali ini saya akan membawakan materi mengenai perilaku prososial. Mohon maaf, di sini PDF-nya tidak bisa saya share langsung di screen, jadi saya lewat video saja. Nanti untuk PDF-nya nanti bisa saya share di grup kelas ya. Baik, saya akan membawakan materi mengenai perilaku prososial. Nah, di sini apakah ada yang mengetahui mengenai apa itu perilaku prososial? Tidak ada? Ya, perilaku prososial itu adalah semua tindakan apapun yang dilakukan untuk keuntungan orang lain. Jadi secara umum dapat disimpulkan suatu tindakan yang berupa menolong orang lain yang mendapatkan pertolongan tanpa harus menerima imbalan atau balasan oleh orang yang memberikan pertolongan, walaupun terkadang perilaku tersebut mengandung resiko bagi orang yang memberikan pertolongan. Jadi sekarang apa kalian mengetahui atau memahami apa itu perilaku prososial? Jadi sekarang apakah kalian mengetahui mengenai apa itu perilaku prososial? Oke. Jadi untuk selanjutnya adalah faktor-faktor yang mendasari perilaku prososial. Yang pertama itu adalah self gain. Self gain itu adalah harapan seseorang untuk memperoleh atau menghindari kehilangan sesuatu, misalnya ingin mendapatkan pengakuan, pujian, atau takut dikucilkan. Yang kedua adalah personal values and norms. Itu adalah adanya nilai-nilai dan norma sosial yang diinternalisasikan oleh individu selama mengalami sosialisasi, dan sebagian nilai-nilai dan norma tersebut berkaitan dengan tindakan prososial, misalnya kewajiban menegakkan kebenaran, keadilan, serta adanya norma-norma timbal balik. Lalu yang ketiga itu empati. Nah, itu adalah kemampuan seseorang untuk merasakan perasaan atau orang lain. Oke. Selanjutnya adalah siapakah orang yang membutuhkan pertolongan, atau yang seperti apa gitu ketika kita memilih orang yang harus ditolong. Biasanya kita itu menolong orang yang kita tuh memilih untuk menolong orang yang kita sukai. Jadi karena dilihat dari daya tarik fisik dan kesamaan orang yang mengalami kesulitan. Jadi kayak ke teman, atau ke sahabat, atau ke orang yang disukai misalnya. Jadi individu itu lebih suka menolong teman dekat gitu daripada orang asing. Yang kedua itu adalah menolong orang yang pantas ditolong. Individu membuat penilaian sejauh mana kelayakan kebutuhan yang diperlukan oleh orang lain. Penilaian tersebut dengan cara menarik kesimpulan tentang apa penyebab timbulnya kebutuhan orang tersebut gitu, atau apa yang menyebabkan orang itu merasa kesulitan. Jadi individu itu lebih cenderung menolong orang lain bila yakin bahwa sebab masalahnya itu atau penyebab yaitu harus ditolong, masalahnya itu berada di luar kendali orang tersebut gitu. Jadi tidak bisa ia tangani dan ia hindari. Nah, selanjutnya adalah untuk motivasi bertindak prososial. Yang pertama adalah empathy altruism hypothesis. Menurut Fultz, Peterson, Freudenberg, and McCarthy tahun 1986 dalam Dayakis dan Hodaniyah tahun 2009,
nomor 182 menyatakan bahwa tindakan prososial semata-mata dimotivasi oleh perhatian terhadap kesejahteraan orang lain. Jadi tanpa adanya empati, orang yang melihat kejadian darurat tidak akan melakukan pertolongan jika ia dapat mudah melepaskan diri dari tanggung jawab untuk memberikan pertolongan. Jadi kalau dia merasa bahwa si orang itu tidak bisa ditolong, ya dia nggak ngerasa harus menolong gitu. Nah, yang kedua adalah negative state relief hypothesis. Ini juga disebut dengan egoistic theory. Jadi pertolongan hanya diberikan jika penonton mengalami emosi negatif dan tidak ada cara lain untuk menghilangkan perasaan tersebut kecuali dengan menolong korban. Itu menurut Baron dan Bryan tahun 1994 dalam Daya Kisni dan Hudaniyah tahun 2009 yang tadi sama seperti yang nomor 1. Nah, jadi untuk negative state relief ini, hipotesis ini, pertolongan itu diberikan ketika kita melihat orang yang kita kasihan gitu, melihat orang itu kesulitan. Jadi kita merasa harus nih kita membantu mereka gitu. Nah, lalu yang selanjutnya itu adalah empathic joy hypothesis, yaitu tindakan prososial dimotivasi oleh perasaan positif ketika seseorang menolong. Ini tuh terjadi hanya jika seseorang belajar tentang dampak dari tindakan prososial tersebut. Orang dapat belajar bahwa melakukan tindakan menolong dapat memberikan hadiah bagi dirinya sendiri, yaitu membuat dia merasa bahwa dirinya itu baik gitu. Jadi nih, untuk empathic joy hipotesis ini gini, ketika kita melihat orang itu merasakan kesusahan, lalu timbul dari kita ingin menolong, dan ketika kita dapat menolong orang itu, kita merasa bahwa kita tuh menjadi bahagia gitu karena menolong orang tersebut gitu. Lalu selanjutnya adalah macam-macam perilaku prososial. Menurut McGuire berpendapat bahwa perilaku menolong dapat dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama itu casual helping. Casual helping itu bantuan kecil yang kita berikan kepada teman-teman kita gitu, atau saudara kita yang kita kenal. Yang contohnya itu seperti berbagi makanan ringan, memberi petunjuk arah lokasi pada orang yang baru dikenal, dan meminjamkan pulpen. Yang kedua adalah substansial personal helping, yaitu bantuan dengan manfaat nyata yang diberikan oleh teman. Jadi seperti memberikan layanan personal dan memberi atau meminjamkan barang berharga, contohnya meminjamkan sepeda motor atau mempersiapkan kayak kencan pertama untuk orang-orang yang baru pertama kali mau berhubungan asmara gitu. Yang ketiga itu emotional helping. Emotional helping itu menawarkan bantuan atau dukungan masalah personal, contohnya memberikan rasa aman dengan berada di dekat teman ketika mereka sedih atau merasa terpuruk, atau memberikan dukungan moral saat teman kesusahan, dan mendengarkan curahan hati dari teman kita yang lagi bersedih gitu atau sedang kesusahan. Lalu selanjutnya ada emergency helping, yaitu bantuan yang diberikan pada situasi bahaya atau situasi tidak terkontrol, contohnya menolong korban kecelakaan dan mengembalikan dompet yang hilang ke pemiliknya gitu. Lalu selanjutnya, menurut Musen dalam Dahriyani tahun 2007 nomor 34, perilaku prososial memiliki beberapa macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu sharing atau berbagi. Jadi kalau sharing dan berbagi itu kesediaan memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang lain yang sedang mengalami kesulitan, baik itu berupa moral maupun materi. Yang kedua adalah kerjasama atau cooperating, yaitu kesediaan untuk bekerja sama dengan orang lain demi tercapainya suatu tujuan. Jadi kalau cooperating ini atau kerjasama ini biasanya saling menguntungkan, saling memberi, dan saling menolong dan menenangkan. Lalu selanjutnya bertindak jujur atau honestly, jadi kesediaan untuk melakukan sesuatu seperti apa adanya, tidak berbuat curang terhadap orang lain, jadi sama-sama untung gitu ya. Lalu dermawan atau donating, kesediaan untuk memberikan secara sukarela sebagian barang miliknya kepada orang lain yang membutuhkan ketika barang itu memang kita rasa sudah tidak dibutuhkan lagi gitu. Nah, untuk yang selanjutnya itu memperhatikan hak dan kesejahteraan orang lain, yaitu peduli atau ikut menjaga ketentraman dan keselamatan orang lain di sekitar kita.
Lalu yang terakhir adalah punya kepedulian terhadap orang lain. Yaitu merespon setiap kejadian yang terjadi di sekitar dan mengambil tindakan. Nah, lalu selanjutnya tahapan seseorang memutuskan untuk menolong atau tidak. Yang tahap pertama itu memperhatikan sesuatu atau peristiwa yang janggal atau tidak biasa terjadi. Jadi apakah hal itu biasa terjadi atau tidak gitu. Untuk tahap kedua itu menginterpretasikan peristiwa sebagai suatu kondisi darurat. Apakah hal itu yang terjadi sudah termasuk darurat atau tidak biasa gitu. Nah, untuk tahap ketiga itu memutuskan apakah kita mengambil tanggung jawab untuk menolong. Yang tahap keempat adalah memutuskan apakah kita memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk menangani tersebut. Nah, untuk tahap kelima itu membuat keputusan akhir untuk memberikan pertolongan. Jadi belum tentu ketika kita melihat hal itu menjadi masalah dan kita tidak bisa melakukan pertolongan, juga bisa jadi kita tidak bisa menolong gitu. Jadi pada akhirnya kita tidak memutuskan untuk tidak membantu. Jadi untuk tahap akhir itu, tahap yang kelima, bisa jadi kita pada akhirnya membantu ataupun tidak. Untuk tahap selanjutnya adalah akibat perilaku sosial. Yang seringkali kita sebagai individu ketika melakukan pertolongan kepada orang lain, kita membutuhkan pengakuan gitu, pengakuan dari orang lain, dan juga menginginkan kepercayaan dari orang lain. Tapi kan kita juga tidak bisa memaksa gitu orang lain untuk mengakui dan dapat percaya pada kita. Jadi kita harus memiliki pengertian mengenai atau pemahaman yang baik dan benar mengenai perilaku psikososial ini. Karena itu akan berdampak baik bagi kita juga gitu, kalau kita mengetahui dengan benar apa itu perilaku prososial. Nah, lalu solusi untuk meningkatkan perilaku prososial ini adalah untuk dalam lingkup pendidikan, untuk guru dan para pejabat sekolah atau personil sekolah seperti kepala sekolah, staf administrasi, orang tua dan pihak terkait lainnya, ada baiknya untuk berkolaborasi gitu dengan guru BK atau konselor dalam memberikan pengetahuan mengenai perilaku prososial dan pentingnya perilaku prososial ini. Dan untuk tercapainya perkembangan kemampuan non-akademik khususnya dalam aspek sosial anak untuk membentuk kegiatan di luar proses pembelajaran di kelas. Karena yang kita ketahui bahwa perilaku prososial ini penting sebenarnya, apalagi di masa pandemik ini. Pasti perilaku prososial ini bahkan berkurang karena lebih banyak anak-anak kan mengerjakan suatu hal atau suatu tugas secara individu gitu. Nah, untuk cara meningkatkan perilaku prososial yang baik itu adalah dengan menayangkan model perilaku prososial sendiri gitu. Jadi anak kan identik dengan penyontohan perilaku ya. Jadi seringkali anak melihat contoh-contoh di sekelilingnya ketika orang tua atau misalkan di lingkungan sekolah melakukan hal tidak baik, ya anak itu juga bisa jadi mengikuti hal tersebut gitu. Jadi penayangan model perilaku prososial di kehidupan sehari-hari itu penting. Lalu yang kedua adalah menciptakan suatu superordinate identity, yaitu pandangan bahwa setiap orang adalah bagian dari keluarga secara keseluruhan gitu. Dalam beberapa penelitian juga ditunjukkan bahwa menciptakan superordinate identity itu dapat mengurangi konflik gitu dan meningkatkan perilaku prososial dalam kelompok besar, serta juga meningkatkan kemampuan empati di antara anggota tersebut gitu. Jadi setiap orang itu merupakan bagian dari kelompok manusia gitu secara keseluruhan, karena dilakukan. Lalu yang ketiga itu
adalah menekankan perhatian terhadap norma-norma prososial gitu. Jadi seperti norma tentang tanggung jawab sosial, norma ini juga dapat ditanamkan oleh orang tua, guru, ataupun melalui media sosial. Karena longgarnya sosialisasi dan pembelajaran terhadap norma-norma ini juga akan mendorong munculnya perilaku antisosial gitu terhadap di kalangan anak-anak, atau perilaku tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Dan hal ini juga sangat mengkhawatirkan bagi perkembangan psikologi dan sosial si anak tersebut atau kalian gitu ya sebagai siswa. Jadi apakah sampai saat ini ada pertanyaan? Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Jika tidak ada yang mau ditanyakan, kalian bisa membuka buku tulis kalian, lalu menulis pertanyaan yang akan saya tanyakan atau yang tertera di layar kalian. Yang pertama itu adalah, menurut pendapat kamu, apa perilaku prososial? Lalu yang kedua, apa saja hal yang membuatmu mau melakukan perilaku prososial ini? Lalu yang ketiga itu, menurutmu seberapa penting perilaku prososial? Lalu jelaskan. Apakah sudah dicatat? Oke, next. Selanjutnya, untuk catatannya ya anak-anak, yang pertama jangan copy paste ya, kan barusan sudah saya sampaikan. Jadi kalian bisa isi dengan jawaban kalian sendiri itu. Menurut kalian apa itu perilaku prososial? Nah, untuk yang kedua itu jawaban ditulis tangan, lalu nanti di scan foto, bisa lewat handphone, boleh. Nah, sudah ada aplikasinya ya, bisa untuk file itu bisa PDF. Nah, lalu kalian bisa kumpulkan pada perwakilan kelas. Nah, jika memang lebih baik, atau nanti saya bikin Google Classroom, saya bikin tempat di Google Classroom untuk mengumpulkan materinya ya. Nah, untuk tugas ini dikumpulkan sampai dengan jam 12 malam nanti. Apabila ada yang lebih dari jam 12, maka ya saya nggak akan terima tugasnya gitu. Nah, untuk yang selanjutnya itu kamu bisa absennya di link, dan juga absen, dan juga form untuk layanan bimbingan ini, apakah untuk kekurangan kelebihannya. Jadi nanti saya kirimin juga di Google Classroom aja kalau begitu. Untuk linknya dua-duanya jangan lupa diisi setelah selesai, dan jangan lupa kerjakan tugasnya. Terima kasih teman-teman untuk partisipasinya dan untuk waktu yang telah diberikan untuk saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa untuk layanan bimbingan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.